Shalom. Shalom. Selamat pagi adik-adik yang di rumah. Selamat pagi. Apa kabar? Luar biasa. Puji nama Tuhan. Sudah tidak terasa ya, kita seminggu sudah tidak ketemu. Sekarang tiba saatnya kita mau beribadah sekolah minggu. Ketemu lagi sama Kak Yuni dan Kak Putri. Gimana adik-adik? Sudah siap untuk memuji Tuhan? siap. Pastinya harus siap dong. Udah di depan layar HP, layar laptop atau komputer harus siap, oke? Oke Kak Putri, tapi sebentar, anak-anak kan sudah lama ya anak sekolah minggu di gereja. Iya benar. Kira-kira mereka masih ingat gak ya yel-yelnya sekolah minggu kita? Kita ingetin aja kalau gitu. Kalau gitu anak-anak siap ya. Sekolah minggu Ebenezer. Luar biasa, sukacita, diberkati. Yes, yes, yes. Ayo ingat apa enggak? Ayo. Ulangi. Ulang lagi ya, Iya dong. suaranya yang keras ya. Iya. Pasti adik-adik sudah sarapan semua kan? Iya dong. Oke, sekali lagi ya. Sekolah minggu Ebenezer. Luar biasa, Sukacita, diberkati. Yes, yes, yes. Puji Tuhan. Mari kita sama-sama mau memuji memuliakan nama Tuhan. Kita mau bangkit berdiri bersama. Kita nyanyikan pujian, ku nyanyi haleluya. Mari adik-adik semuanya berdiri. Kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau menyembah Dia.
adik-adik yang ada di rumah, kita mau satu hati di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, Engkau masih memberikan kesempatan kepada kami untuk beribadah kepadamu. Tolong kami Tuhan, urapi setiap kami, biarlah setiap pujian yang kami naikkan kepadamu dapat menyenangkan hatimu Bapa. Kau pimpin kami, Kau urapi kami semua. Kau curahkan sukacita dan damai sejahtera yang dari surga turun atas kami. Apabila masih ada kuasa-kuasa roh jahat, roh setan yang mau mengganggu kami dalam bentuk apapun, kami bersatu hati mengusirnya, menghancurkannya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari Tuhan, Kau memimpin ibadah kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Ya adik-adik tetap bangkit berdiri ya. Masa udah capek lagu pertama ini Mas Ian. Kita lanjut pujiannya, Tuhan Allah di tengah kita. Pakai gerakan ya, yang semangat kalau di rumah. Besar
ada di tengah kita ya saat ini. Iya dong. Puji Tuhan, Allah kita itu Besar. kuat dan Perkasa. perkasa. Kita pujikan pujian ini, Allahku besar, kuat dan perkasa. Ayo adik-adik yang bisa lagu ini pujikan dengan suara yang keras. Pakai gerakan ya. Jangan malu dilihat tetangga kita itu beribadah pada Tuhan. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, Allahku besar, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, puji Tuhan. Kak Yuni, kalau Allah kita besar berarti nggak ada masalah dong yang besar di dunia ini. Pastinya karena Allah kita tuh berkuasa. Oh, kalau gitu apapun masalah kita nggak boleh menyerah ya. Iya, kita harus percaya sama Tuhan. Iya. Tuhan itu berkuasa. Tuhan itu Allah yang besar. Haleluya. Kalau Kita gitu harus yakin pada iya, Tuhan. kita harus tetap meninggikan Tuhan apapun masalah kita. Iya. Oke, kita pujikan, kutinggikan. Apapun masalah jangan pernah menyerah. Apapun rintangan tetap bertahan. Bagaikan berlalu, mentari kan bersinar. Masih ada Tuhan. Masih ada Tuhan. Apapun masalah, Apapun masalah jangan pernah menyerah. Apapun rintangan tetap bertahan. Bagaikan berlalu, mentari kan bersinar. Masih ada Tuhan. Masih ada Tuhan. Tinggikan namanya Yesus, ku tinggikan namanya besar, ku tinggikan.
Sudah capek Kak Yuni? Belum. Kalau memuji Tuhan tuh harus tetap semangat. Haleluya. Tapi kita mau mendengarkan firman Tuhan. Iya ya. Tapi tetap nggak boleh capek, nggak boleh lemes. Kan mau mendengarkan firman Tuhan. Iya, Tuhan mau ngomong loh sama adik-adik. Nah, Nah, kira-kira hari ini ceritanya tentang apa ya Kak Putri? apa ya? Nggak mau bocorin, nanti aja lah. Masa sedikit aja nggak mau sih? Minggu Kasih lalu tahu nggak ya? apa Kasih ceritanya? tahu nggak ya? Minggu lalu. Lalu apa ya? Kak sekolah minggu ya, minggu lalu. Ups, ketahuan deh. Nah, pasti masih tentang Musa. Adik-adik pengen tahu nggak kelanjutan ceritanya? Jadi harus tetap mendengarkan firman Tuhan ya. Selesai pujian, jangan buru-buru diganti main game. Tetap harus mendengar firman Tuhan ya. Sebelum mendengar firman, kita akan memuji nama Tuhan. Sekali lagi kita pujikan Yesusku besar. Mari adik-adik yang tidak bisa pujian ini, kita mau belajar bersama-sama. Kita pujikan pujian ini. Yesusku besar. Seringkali ku mengeluh, bebanku berat. Ku berkata pada Tuhan, masalahku besar. Roh Kudus ingatkan aku, serahkan padanya. Dengan iman ku katakan, hai masalah, aku punya Tuhan yang besar. Yesusku besar, yang mengatasi semua masalah. Yesusku besar, tak terbatas kuasanya. Yesusku besar, tiada yang mustahil baginya. Yesusku besar, dialah yang terbesar. Yesusku besar, yang mengatasi semua masalah. Yesusku besar, tak terbatas kuasanya. Yesusku besar, tiada yang mustahil baginya. Yesusku besar, dialah yang terbesar. Mari adik-adik kita belajar bersama-sama pujian ini dari atas. Seringkali ku mengeluh, bebanku berat. Ku berkata
Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Engkau begitu besar dalam kehidupan kami Bapa. Amin. Biarlah Engkau yang ada bersama kami Bapa. Apapun yang masalah yang kami hadapi, apapun rintangan yang kami hadapi, biarlah kami tetap berserah kepada Engkau. Yes. Biarlah anak-anak-Mu tetap mengenal Engkau lebih dalam lagi Bapa. Haleluya. Terima kasih Yesus. Kami sudah memuji memuliakan nama-Mu. Biarlah apa yang kami pujikan berkenan di hadapan-Mu Bapa. Amin. Pimpin kami. Yes. Biarlah firman-Mu dapat kami tanam dalam hati kami, terlebih kami bisa melakukan firman-Mu Bapa. Terima kasih, pimpin hamba-Mu, urapi hamba-Mu dengan Roh Kudus-Mu Bapa. Biarlah kami bisa mendengarkan firman-Mu, mendengarkan suara-Mu Bapa. Terima kasih Yesus, kami sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Amin. Shalom. Apa kabar adik-adik yang ada di rumah? Ketemu lagi sama Mbak Ana. Minggu kemarin ketemu Mbak Ana, sekarang ketemu lagi. Jangan bosen ya. Ayo kita belajar. Kali ini Mbak Ana mau cerita tentang Musa menghadapi Fir'aun. Minggu kemarin yang cerita Mbak Titin. Bener nggak? Mbak Titin ceritanya tentang Musa yang Tuhan mengutus Musa supaya berangkat ke Israel. Supaya membawa siapa? Bangsa Israel keluar dari perbudakan lewat tanda-tandanya. Nah, sekarang Musa berangkat ke Mesir untuk menghadap Fir'aun. Ya, untuk menghadap Fir'aun. Oh, kita buka dulu. Keluarkan Alkitabnya. Kalau di HP ya enggak bisa ya, karena di HP-nya sedang nonton. Berarti diambil Alkitabnya. Ayo, Alkitabnya dibuka. Buka Keluaran 5 ayat 1. Sebenarnya ini ceritanya ini tentang Musa menghadap Fir'aun. Ini di Keluaran 5 ayat 1 sampai 24. Judul perikopnya adalah Musa menghadap Fir'aun, bangsa Israel makin ditindas. Sebelum kita baca firman Tuhan ini, ya, kita saksikan dulu videonya. Oke? Siap? Perhatikan ya videonya ya. Oke, selamat menikmati. I am who I am. How do you know that name? God told me his name. But he wants me to think about it. Find some inner meaning in That it. name is never to be spoken. When Joseph brought us here, he told us that one of the ways that God would reveal himself was in those words. I am who I am. Time isn't right. Even if we believed you, The people aren't ready for this. you think the Egyptians will let us go just because we asked? You're talking of a rebellion. It takes years of planning. It takes an army. You think we don't want freedom? You think we haven't dreamed of it? The Egyptians will fight back, and we know what that means. And who are you anyway? He's Moses. He saved my life and my wife's honor. This is a good man.
Whatever he has to say, you should listen to He him. may be a good man. That doesn't mean we should follow him to disaster. That we should lose what little we have. Just because he says that God spoke to him. Did he? In the desert, yes. I don't know why God chose me. I'm a stranger. I've never shared your burdens. Some of you probably think I'm more of an Egyptian than a slave, even now, but I know what happened to me out there. I know what God wants me to do. With Aaron's help. Pharaoh, free your slaves! They came here as free men. Let them leave as free men. We've given you our labor and our blood for 400 years. Now you give us something. Our freedom. My people built this. They created the wealth of Egypt. Is their freedom too much to ask in return? God! You have an army? No. Do the other slaves have an army? No. Then why should I let them go? Because God demands it. And where is he? This god of yours. I see my gods. My priests. I don't see yours. But he's more powerful a god than all of yours. Really? A slave god more powerful than the gods of all this? The children of Egypt perform tricks like this. What are you trying to prove? You allow your people to follow their gods. Let us follow ours. Let us go into the desert for 3 days to worship. And then what? You will willingly return. Perhaps in that time you'll change your mind. I doubt it. Enough! Pharaoh will not haggle with a slave. Take them back to the quarters. They should be at work with the others. A slave is still a slave, even if he thinks his god has told him to argue with his master. Menerith. You make sure that one knows how hard slaves are expected to work.
you. This is my brother, too. I see only one of our masters. He's my brother. Is it true? You found the God you were always seeking? He found me. And did he send you back here? He does what he wants. I'm learning that. Sometimes I argue with him, but he always wins. You won't win with Ramesses. Despite appearances, he's a weak, insecure man. They're the most dangerous when you attack them. You didn't just attack him, you humiliated him in public. I don't suppose you could talk our brother into leaving things as they are. I'm his brother, you're his owner. Aaron's as hot-tempered as me. His tongue is just as sharp. Maybe that's why God chose us to work together. And die together. If it comes to that, yes. It won't. I told you. God spoke to me. He made me a promise. He may be difficult. Sometimes I wonder if he doesn't think he made a mistake in choosing me, but he made me a promise. He will not break it. Sudah lihat kan videonya tentang apa tadi? Hah? Tentang Musa tadi ya. Tentang Musa. Yuk. Alkitabnya tadi yang sudah dibuka, Keluaran 5 ayat 1. Ya. Kita baca sama-sama. Kemudian Musa dan Harun pergi menghadap Fir'aun lalu berkata kepadanya, beginilah firman Tuhan Allah Israel. Pada waktu itu Musa berangkat ke istana dengan Harun kakaknya. Tetapi sebelum dia berangkat pasti ada ketakutan. Kalau kita aja mau pergi, kalau kita itu murid ya, kita mau pergi ke guru, ke ruang guru pasti ada ketakutan. Bukan ketakutan, was-was atau apa itu. Sama seperti Musa ini. Musa ini menghadap ke Fir'aun, Raja Mesir ini. Raja Mesir ini bukan raja yang sembarangan. Ini raja yang kejam. Bukan raja yang kejam ya, tapi raja ini termasuk kejam juga sih. Terus ada rasa ketakutan. Kalau kita menghadap ke istana, kalian tahu di video tadi, istananya itu besar. Dan orang yang masuk ke istana itu bukan orang yang sembarangan. Bukan orang yang rakyat jelata terus masuk ke istana itu sembarangan. Enggak boleh, karena orang yang masuk ke istana itu orang yang benar-benar dipanggil. Orang yang benar-benar pegawai istana itu orang yang masuk ke istananya Fir'aun. Anak kecil aja tidak boleh masuk ke istana kecuali anaknya
Fir'aun atau keluarganya Fir'aun di situ. Nah, pasti ada ketakutan waktu berangkat itu. Takut atau ditangkap. Terus, siapa kamu? Masuk-masuk istana, kamu enggak diundang. Itu enggak diundang, tapi itu inisiatif dia sendiri karena Tuhan yang mengutus. Tapi karena Musa itu percaya kepada Tuhan, penyertaan Tuhan, dia berangkat ke istana. Waktu dia menghadap, Musanya bilang, beginilah firman Tuhan kalau di Alkitab, Allah Israel. Dibaca ya, biarkanlah umatku pergi untuk mengadakan perayaan bagiku di padang gurun. Tetapi Fir'aunnya bilang gini, tetapi Fir'aun berkata, siapa Tuhan itu yang harus kudengar firman-Nya untuk membiarkan orang Israel pergi? Tidak kenal aku Tuhan itu dan tidak juga aku akan membiarkan orang Israel pergi. Fir'aunnya bilang, aku enggak kenal Tuhan yang mana. Tuhan orang budak itu tadi, kalau itu tadi orang Tuhannya orang budak itu yang mana? Aku enggak kenal. Aku kan Tuhanmu katanya. Bilang gitu kan? Nah. Lalu kata mereka, Allah orang Ibrani telah menemukan kami, izinkanlah kiranya kami pergi ke padang gurun 3 hari perjalanan jauhnya untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allah kami supaya jangan nanti mengadakan kepada kami penyakit sampar atau pedang. Tapi Musanya tetapi Fir'aunnya tetap tidak memperbolehkan. Terus Musanya diusir. Di videonya tadi bilang kan ditayangkan kalau si Musanya, siapa Tuhan yang mana? Aku nggak kenal. Fir'aunnya bilang gitu. Biarkan kami beribadah, biarkan kami untuk mempersembahkan Tuhan kami. Nah, bilang gitu kan Musanya. Tapi Harunnya tidak memperbolehkan. Tidak memperbolehkan untuk beribadah. Nah, di situ lalu si Musa dan Harun disuruh dipegang sama pegawainya, disuruh pergi. Tapi di situ Fir'aunnya tadi apa? Waktu bilang sama pegawainya, suruh kerja yang lebih berat. Israel makin ditindas. Disuruh membuat bata kan? Suruh membuat bata. Terus bilang, kalau jeraminya tidak boleh disediakan, suruh cari sendiri. Suruh cari sendiri. Pekerjaannya makin berat. Mungkin Israel disuruh sehari itu suruh membuat 100. Tapi bahan-bahannya disediakan oleh Mesir. Pegawai mandor-mandornya Mesir. Tapi si Fir'aun malah memerintah kalau jeraminya jangan disediakan, suruh cari sendiri. Nah, berarti pekerjaannya makin berat, tapi targetnya untuk hari ini harus tetap. Kan pekerjaannya makin berat, makin ditindas. Terus kalau yang malas-malesan dipukul. Bangsa Israel terus makin, aku kok makin ditindas, kita makin makin menderita. Bangsa Israel menyalahkan Musa. Musa sudah bilang gini, loh Tuhan, kenapa kok pilih aku sih Tuhan? Kenapa engkau memilih aku? Ya, di sini. Yuk kita baca. Jangan ditutup Alkitabnya. Jangan ditutup Alkitabnya. Yuk. Masih tetap di Keluaran 5. Terus kita baca yang ayat 20. Waktu mereka meninggalkan Fir'aun, berjumpalah mereka dengan Musa dan Harun yang sedang menantikan mereka. Terus 21, lalu mereka berkata kepada keduanya, kiranya Tuhan memperhatikan perbuatanmu dan menghukumkan kamu, karena kamu telah membusukkan nama kami kepada Fir'aun dan hamba-hambanya
Dan dengan demikian kamu telah memberikan pisau kepada mereka untuk membunuh kami. Itu bangsa Israel menyalahkan Musa. Terus ayat yang 22 kita baca sama-sama. Lalu Musa kembali menghadap Tuhan, katanya, Tuhan, mengapakah kau perlakukan umat ini begitu bengis? Mengapa pula aku yang kau utus? Loh, Musanya bilang, kenapa kau utus aku yang kamu utus? Sebab, ayat 23 ya kita baca, sebab sejak aku pergi menghadap Fir'aun untuk berbicara atas namamu, dengan jahat diperlakukannya umat ini, dan engkau tidak melepaskan umatmu sama sekali. Padahal Tuhan sudah berjanji kalau bangsa Israel mau dilepaskan melalui siapa? Musa. Tapi pada waktu Musa menghadap Fir'aun, tidak diperbolehkan, apa? Makin ditindas. Sama seperti kita. Kita punya rencana, Tuhan aku punya rencana ini baik. Setelah ini aku belajar loh Tuhan, online. Tapi pada waktu ini aku sudah bisa loh, aku hafal perkalian gini-gini. Tapi pada waktu, loh kok ada pertanyaan seperti ini? Kok ada seperti ini ya? Aku nggak ngerti, ya apa ini daring ini? Ini online ini, nggak ada guru, nggak ada apa, nggak ada yang kasih tahu pelajaran ini menghadapi masalah. Musa ini, loh Tuhan katanya kamu menyertai. Tapi kenapa bangsa Israel kok malah ditindas? Seperti kita, jalan anak Tuhan memang baik, anak Tuhan pasti, Tuhan pasti menyertai. Tapi pasti ada masalah, ya kan? Tapi jangan pernah menyerah. Tuhan pasti menyertai. Kalian percaya kalau Tuhan pasti menyertai? Ya, Tuhan pasti menyertai kita kan? Asalkan kita berdoa dan setia. Oke, janji ya. Nama kita itu di tangannya Tuhan loh. Oh ya. Tugasnya itu waktu kemarin, minggu kemarin Mbak Titin itu kan membuat tangan kan, membuat tangan waktu ditulis digambar gitu kan gini, terus ditulis pakai pensil. Yang minggu ini juga sama. Membuat gambar dengan tangan. Waktu kemarin, kalau minggu kemarin tangannya seperti ini, gini kan. Terus ditulis tangan kanan loh ya, jangan tangan kiri, tangan kanan. Tapi dibalik gini. Nah, ditulis terus gini, sret. Tugasnya ya. Terus tulis namanya kalian masing-masing. Oke. Masing-masing tulis namanya di telapak tangannya. Seperti ini contohnya. Ya, siap? Oke. Nama kita itu ada di tangannya Tuhan. Ya. Jangan seperti ini loh ya. Nanti jangan nulis gini. Jangan gini. Seperti minggu kemarin, tapi seperti ini. Nah, yang Mbak Ana sekarang dibalik. Jempolnya yang di atas. Terus tulis namanya yang bagus. Oke? Yang bagus. Tulis nama. Terus kasih kreasi. Oh, makin jempol. Ayat hafalannya untuk semua. Ini ayat hafalannya ini saya paling seneng ini. Saya paling suka Mazmur 121 ayat 2. Pertolonganku datangnya dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Nah, ya. Oke. Dari kelas Samuel kalau bisa itu makin jempol. Kelas Daud cuma itu.
Tapi jadi 2 ya. Nanti difoto, kirim ke gurunya masing-masing. Saya undang Mbak Yuni sama Mbak Putri, kita menyanyikan sebuah lagu, oke? Oke, Alkitabnya tutup, yuk. Kita nyanyikan lagu ini. Pasti semua sudah bisa. Tapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji, jangan selalu kata. Tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah. Jangan pernah menyerah. Jangan berputus asa, mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa, mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Kita ulang sekali lagi, Tuhan tak pernah janji. Tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Haleluya. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa, mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa, mujizat Tuhan ada bagi yang setia. Sekali lagi, jangan pernah menyerah, jangan berputus asa, mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa, mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Jangan pernah menyerah, ya, jangan pernah menyerah, tapi percaya Tuhan pasti menyertai. Kita nyanyikan sekali lagi refnya, nanti kita berdoa bersama-sama, ya, oke. Jangan berputus asa, mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa, mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Semua tutup mata, lipat tangan, kita berdoa. Tuhan Yesus, Bapa kami dalam kerajaan surga, kami percaya Tuhan, kalau Engkau menyertai kami dalam setiap apa yang kami lakukan, dalam setiap apa yang kami kerjakan, Engkau pasti menyertai kami. Kami percaya itu Tuhan, kami percaya. Ya Tuhan,
Engkau selalu menyertai kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Beri kekuatan kami untuk menghadapi setiap apapun, dalam setiap apa yang kami kerjakan, karena Engkau tidak pernah melepaskan kami. Tuhan, kami percaya kami ada di tangan-Mu. Berkati kami semua yang ada di rumah. Berkati adik-adik kami Tuhan yang ada di rumah, meskipun kami online Tuhan. Kami kangen sama teman-teman kami kangen sama guru-guru kami Tuhan. Lalukan ini semua Tuhan, lalukan Tuhan. Buat ini seperti normal, seperti biasa Tuhan. Haleluya, haleluya, kami mengucap syukur. Haleluya, berkati guru-guru kami, berkati orang tua kami, berkati saudara-saudara kami, berkati anak-anak ini Tuhan yang ada di rumah masing-masing. Beri kesetiaan, kami percaya dan yakin Engkau selalu tolong kami. Kami mengucap syukur. Haleluya, amin.